Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Situasi peperangan di Pulau Egghead saat ini sudah semakin tidak terkendali, di mana pada chapter kemarin Gorosei Saturn berhasil memanggil keempat Gorosei lainnya ke Egghead dengan teknik kunci Yoshino Jutsu miliknya. Mereka semua muncul dengan wujud Zoan Yokai-nya yang sudah mencapai ke tahap awakening dan langsung mengamuk di sana. Kemudian salah satu Gorosei, Jupiter, dengan wujud yokai cacingnya tiba-tiba menyerang Luffy dan ingin memakannya. Namun secara tiba-tiba Dory dan Brogy muncul dan langsung menebas leher cacing raksasa itu. Lalu sebuah kejadian mengejutkan pun terjadi. Berkat bacot pedas dari mulut Sanji kepada Zoro, membuat Zoro naik pitam. Dia pun langsung menggorok Lucy dengan satu kali serangan saja dan langsung menumbangkan Lucy. Nah, kali ini Abang Kapten sudah mendapatkan beberapa petunjuk dari salah satu editor untuk apa yang akan terjadi pada chapter kita mendatang, di mana menurut rumor yang beredar bahwa chapter kali ini akan menjadi panggung bagi Roronoa Zoro, serta juga akan memperlihatkan apa yang akan dilakukan oleh para Gorosei dalam pertempuran di Egghead kali ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Menurut petunjuk yang diberikan oleh salah satu editor yang mengatakan 5 tetua telah mengamuk, bisakah Luffy dan yang lainnya melarikan diri? Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa chapter kali ini akan menjadi panggung besar bagi Roronoa Zoro. Setelah sebelumnya Zoro telah berhasil mengalahkan Rob Lucy hanya dengan satu kali serangan saja, apakah kali ini Zoro akan mendapatkan seorang lawan kuat yang mampu membuatnya menikmati yang namanya sebuah pertarungan? Petunjuk lain juga mengatakan bahwa cerita akan dimulai dari kejadian terakhir di chapter yang lalu. Kita bisa melihat wujud monster yang mengerikan dari para Gorosei ini. Dari bentuknya dan juga gumpalan awan hitam yang ada di sekitar leher mereka, kemungkinan kemampuan buah iblis mereka semua sudah mencapai ke tahap awakening. Dan yang kita lihat saat ini adalah merupakan wujud real Zoan dari mereka masing-masing. Dikatakan bahwa Luffy sangat senang setelah bertemu dengan Dory dan Brogy. Namun di sisi lain, tubuh cacing Gorosei Jupiter yang sebelumnya ditebas oleh kedua raksasa itu tiba-tiba tumbuh dan kembali seperti semula. Sementara itu, Saturn kembali menyerang Luffy dengan kaki tentakelnya. Namun Luffy dengan sangat mudah menghindar sambil tertawa. Dory dan Brogy mengatakan kepada Luffy bahwa mereka sudah sangat lama menanti kemunculan Luffy. Justru itu mereka harus menyelesaikan ini semua dan segera membawa Luffy dan yang lainnya ke Pulau Elbaf. Kemudian di petunjuk selanjutnya dikatakan jika Sanji melawan sang burung raksasa, yaitu Gorosei Marcus Mars. Diketahui jika sebelumnya Marcus Mars sempat menyerang Labopes, namun dia gagal karena penghalangnya sangat kuat. Namun Mars melihat Sanji yang sedang membawa Vegapunk, lalu dia berbalik dan mengejar Sanji. Kemungkinan akan terjadi sedikit bentrokan antara Sanji dengan Gorosei Marcus Mars nanti, secara Sanji lah yang saat ini sedang membawa Vegapunk yang sekarat, sehingga sangatlah pasti jika Sanji akan menjadi target empuk bagi Mars sang burung puyuh ini. Petunjuk berikutnya menampilkan tempat pertarungan Zoro dan Lucy. Lucy tumbang dengan luka gorok di lehernya. Di sana kita juga bisa melihat Jinbei. Jinbei menyuruh Zoro untuk pergi ke tempat Luffy dan membantunya. Zoro setuju dan mengatakan bahwa dia merasakan haki yang sangat mengerikan dari tempat Luffy. Namun dari kejauhan tiba-tiba sang babi liar raksasa muncul dan dia adalah Gorosei Warkuri. Tanpa basa-basi, Warkuri langsung menyerodok Jinbei dan Zoro, namun mereka berdua berhasil menghindar. Jinbei pun menyuruh Zoro untuk segera pergi dan akan mengurus monster babi ini di sini.
Zoro pun pergi dan tak lama dari tempat itu, tiba-tiba Zoro melihat sesuatu bergerak dengan sangat cepat ke arahnya dan tiba-tiba dengan sangat cepat menyerang Zoro dengan sebuah pedang. Zoro pun menangkis dengan pedangnya dan terjadilah sebuah bentrokan haki yang cukup kuat di sana. Tak disangka-sangka itu adalah Gorosei Nasujuro yang muncul dengan wujud hybrid miliknya. Bentrokan antara Zoro dan Nasujuro ini memang sudah sangat dinanti-nanti. Sejak isu akan munculnya semua Gorosei di Pulau Egghead, spekulasi tentang pertarungan Zoro dan Nasujuro ini pun terus bermunculan. Seperti yang kita lihat di chapter sebelumnya, pedang milik Nasujuro ini diperlihatkan telah menjadi Kokuto atau sebuah pedang hitam. Bilanya pun dilapisi oleh sebuah aura aneh yang memberikan efek tertentu saat menebas targetnya. Serta nama dari pedang ini pun kemungkinan juga tak lama lagi akan segera terungkap dan menjawab semua asumsi kita selama ini. Hal ini pun juga akan menjadi sebuah panggung tersendiri bagi Zoro, di mana dia akan menghadapi seorang Gorosei Nasujuro yang merupakan pendekar pedang yang sangat hebat. Apakah Roronoa Zoro akan mampu mengimbangi kemampuan berpedang dari sang Gorosei Saint Ethan Baron V Nasujuro? Nah, itulah tadi akhir petunjuk chapter 1111 dari salah satu editor yang bisa Abang Kapten bagikan kepada nakama semuanya. Jadi selamat menikmati dan semoga bermanfaat.